Assalamualaikum. Benar dengan Ibu Siti? Perkenalkan Ibu, saya Bidan Eka yang pada siang hari ini berjaga. Selamat ya Ibu Siti, tadi sudah melahirkan secara normal per vaginam. Ibu dan bayi juga sehat ya Bu ya. Sekali lagi selamat untuk kelahiran putranya. Nah, sebelum Ibu Siti pulang, saya akan menyampaikan konseling mengenai pendidikan kesehatan. Nah, ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang ASI eksklusif, yang kedua tentang pemberian vitamin A pada ibu nifas, dan yang ketiga adalah pemberian tablet FE pada ibu nifas. Apakah Ibu bersedia? Ya, sebelumnya, apakah Ibu Siti ada keluhan? Oh, belum ada ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kesehatan ya Bu ya, kenapa perlu diberi pendidikan kesehatan. Jadi tujuannya adalah agar seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan, pentingnya kesehatan, kemudian meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan yang paling penting adalah agar seseorang tersebut bisa produktif baik secara ekonomi maupun sosial. Nah, sebelumnya apakah Ibu Siti sudah pernah mendapat informasi atau mendengar tentang ASI eksklusif, vitamin A, dan tablet FE? Oh, baru sedikit-sedikit ya Bu ya. Nah, baik, saya akan memberikan penjelasannya satu-satu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan tambahan sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, ASI memiliki manfaat baik untuk bayi dan ibu, antara lain ASI sebagai nutrisi, kemudian daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kecerdasan bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Selain itu, ASI juga hemat dan tentunya praktis. Nah, dalam ASI ini ada banyak sekali zat kekebalan. Nah, zat kekebalan ini fungsinya itu untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi, mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan, disebut dengan faktor bifidus. Kemudian ada laktoferin, mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya, sebagai anti alergi, mengandung zat antivirus polio, dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi untuk menghindari zat-zat merugikan masuk ke peredaran darah. Selanjutnya, ibu juga harus mengetahui mengenai jenis-jenis ASI. Nah, yang pertama adalah kolostrum. Kolostrum ini merupakan ASI yang pertama kali keluar, biasanya berwarna kuning. Nah, ini keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, dalam kolostrum ini mengandung banyak sekali nutrisi, mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi yang mana memberikan perlindungan bagi bayi sampai usianya 6 bulan. Nah, ada mitos bahwa kolostrum itu tidak bagus untuk bayi, tidak sehat. Nah, itu perlu diluruskan bahwa kolostrum itu justru baik untuk bayi ya Bu ya. Nah, yang kedua adalah air susu masa peralihan. Ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi matur. Nah, ini keluar pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Di masa ASI masa peralihan ini, kadar proteinnya rendah, makin rendah, tetapi kadar karbohidrat dan lemaknya semakin tinggi dan volume juga semakin meningkat. Nah, yang ketiga adalah air susu matur. Nah, ini keluar pada hari ke-10 dan seterusnya. Nah, cairan ini berwarna putih kekuningan, kemudian tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobal, faktor antara lain adalah antibodi, protein, dan hormon-hormon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI. Nah, nanti bisa dipraktikkan ya Bu ya. Yang pertama, bayi disusui setiap 2 jam selama 10-15 menit. Nah, payudara yang digunakan itu kanan dan kiri Bu, jadi menyusuinya bergantian begitu ya. Nah, yang kedua, bayi dibangunkan, kemudian
baju atau gedung bayi itu dibuka supaya tidak gerah. Kemudian ibu ketika menyusui itu sambil duduk senyaman mungkin. Pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, jadi menempel pada dada ibu. Kemudian bayi disusui di tempat yang tenang, nyaman. Nah, ini penting sekali ibu, ketika ibu menyusui juga harus dibarengi dengan minum air putih supaya ibu tidak dehidrasi. Kemudian tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Nah, ibu juga harus istirahat yang cukup ya bu ya, serta menjaga asupan nutrisi. Selanjutnya cara memerah ASI ya bu ya, dengan tangan. Nah, ibu bisa melakukan ini secara mandiri. Yang pertama, ibu harus cuci tangan yang bersih. Kemudian ibu menyiapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Nah, payudara ibu dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dipijat dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah areola. Areola itu bagian di sekitar puting yang berwarna kecoklatan atau gelap gitu bu. Nah, pemijahan ini diulangi pada sekitar payudara secara merata. Kemudian dengan ibu jari di sekitar areola bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, daerah areola ditekan ke arah dada. Daerah areola diperah dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau sakit. Kemudian mengulangi, tekan, perah, lepas, tekan, perah, lepas. Nah, mungkin awalnya ASI tidak keluar, tapi setelah beberapa kali ASI akan keluar. Nah, gerakan ini diulang pada sekitar areola pada semua sisi agar ASI bisa diperah dari semua segmen payudara. Gitu Bu. Nah, untuk menyimpan dan pemberian ASI perah ini juga harus diperhatikan. Kalau ASI diletakkan di suhu ruangan ya, di udara bebas terbuka, itu bisa bertahan antara 6-8 jam Bu. Sedangkan kalau disimpan di dalam lemari es yang mana suhunya 4 derajat Celcius, itu bisa bertahan selama 24 jam. Nah, kalau dibekukan atau ditaruh di freezer, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Suhunya itu negatif 18 derajat Celcius. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai jangan direbus ya Bu ya, karena nanti kualitasnya akan menurun. Nah, jadi ASI itu cukup didiamkan beberapa saat di suhu ruangan, dibiarkan begitu biar dia tidak terlalu dingin, atau bisa direndam di dalam wadah yang berisi air panas. Nah, memberikan ASI perah ini menggunakan sendok. Oh iya, apakah Ibu Siti bekerja? Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Bu? Oh, karyawan swasta ya. Nah, ini juga penting sekali bahwa meskipun Ibu Siti bekerja, tapi ibu juga bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu. Bagaimana caranya? Nah, jadi selama cuti ini ya ibu dianjurkan untuk hanya memberikan ASI saja, tidak perlu tambahan cairan atau makanan tambahan lainnya, cukup ASI saja. Kemudian sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah seperti yang tadi saya ajarkan ya mengenai ASI perah. Kemudian sebelum berangkat bekerja, ibu hendaknya menyusui bayi terlebih dahulu. Kemudian ketika di kantor, ibu bisa memerah ASI setiap 3-4 jam. Kemudian disimpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok. Nah, bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Kira-kira Ibu ada pertanyaan tidak? Oh, tidak. Baik, kalau begitu saya akan mencoba mengevaluasi pemahaman Ibu ya mengenai ASI eksklusif. Nah, bisa Ibu jelaskan kembali mengenai ASI eksklusif?
Ya, baik. Kemudian bagaimana cara penyimpanan dan pemberian ASI perah jika habis didinginkan? Ya, alhamdulillah Ibu Siti sudah memahami ya. Nah, kalau begitu saya lanjutkan ke konseling selanjutnya ya Bu ya, mengenai pemberian vitamin A pada Ibu Nifas. Bagaimana Ibu Siti, sudah siap? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin A untuk Ibu Nifas ya Bu. Nah, jadi vitamin A ini merupakan suplementasi vitamin A yang diberikan pada ibu menyusui selama masa nifas, yang mana bermanfaat penting bagi ibu dan bayi yang disusuinya. Nah, manfaat vitamin A ini juga ada untuk bayi, juga ada untuk ibu. Nah, bagi bayi sendiri, vitamin A ini meningkatkan kualitas ASI, kemudian meningkatkan kelangsungan hidup anak, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi dari penyakit campak dan diare, serta melindungi mata dari seroptalmia dan buta senja. Nah, kalau untuk ibu, manfaatnya antara lain memelihara kesehatan ibu selama menyusui dan mencegah buta senja karena kurang vitamin A. Nah, untuk dosis pemberian vitamin A pada masa nifas ini sebanyak 2 dosis. Satu dosisnya itu sebanyak 200.000 SI. Jadi ada 2 yang ibu minum. Yang pertama adalah segera setelah melahirkan. Jadi setelah ini saya akan memberikan vitamin A kepada ibu ya Bu ya. Nah, kemudian pemberian yang kedua nanti 2 jam setelah pemberian dosis pertama. Nah, bisa juga dosis yang kedua ini bisa diberikan asalkan tidak lebih dari 6 minggu kemudian. Nah, begitu Bu penjelasan singkat mengenai vitamin A. Nanti Ibu akan saya minta untuk mengonsumsi vitamin A. Bersedia ya Bu ya? Ya, alhamdulillah, nanti kan juga untuk kesehatan ibu dan untuk kesehatan bayi ibu juga. Kalau begitu saya akan langsung mengevaluasi Bu ya mengenai vitamin A. Bisa Ibu jelaskan kembali apa saja manfaat vitamin A untuk bayi dan ibu? Ya, benar sekali Ibu. Kemudian pemberian vitamin A diberikan berapa dosis? Ya, alhamdulillah ya, Ibu sudah memahami mengenai vitamin A. Ibu Siti, nah selanjutnya saya akan memberikan konseling pada Ibu mengenai pentingnya tablet FE pada Ibu nifas. Nah, mungkin Ibu Siti sudah pernah mendengar mengenai tablet FE ya Bu ya, karena pada saat hamil, ibu hamil juga diberikan tablet FE. Nah, jadi fungsi dari tablet FE ini juga kurang lebih sama dengan pemberian tablet FE pada ibu hamil. Nah, saya akan menyinggung sedikit ya Bu tentang zat besi. Jadi zat besi ini merupakan mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Nah, berfungsi juga dalam sistem pertahanan tubuh. Tujuannya diberikan zat besi bagi ibu nifas adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menambah sel darah merah untuk daya angkut oksigen, mencukupi kebutuhan, serta mencegah terjadinya anemia pasca persalinan. Nah, manfaat diberikannya tablet besi ini untuk meningkatkan kadar besi dalam jangka waktu yang singkat. Dilakukan untuk mencegah defisiensi zat besi pada ibu nifas akibat kehilangan darah saat melahirkan. Jadi tadi ketika Ibu Siti melahirkan kan banyak darah yang keluar. Nah, itu juga perlu ditambah dengan tablet FE agar ibu tidak kekurangan darah, seperti itu Bu. Nah, dosis minumnya untuk ibu nifas ini seharinya 1 tablet sebanyak 60 mg. Nah, ini selama 40 hari, seharinya 1 tablet. Nah, cara minumnya juga sama,
dengan tablet FE untuk ibu hamil. Jadi tablet FE ini sebaiknya dikonsumsi ketika malam hari sesudah makan sebelum tidur. Nah, baiknya diminum bersamaan dengan vitamin C, karena vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi itu. Nah, perlu dihindari minum tablet besi ini jangan dibarengi dengan teh atau kopi, karena justru dapat menghambat penyerapannya. Nah, kemudian efek samping dari tablet FE ini mungkin ibu akan mengalami mual, nyeri lambung, muntah, kadang diare dan sulit buang air besar. Nah, agar tidak terjadi efek samping, ya makanya dianjurkan untuk meminumnya ketika malam hari sebelum tidur gitu. Setelah minum tablet FE ini biasanya feses atau tinja kita ini nanti akan berwarna kehitaman. Nah, ini merupakan hal wajar, jadi Bu Siti tidak perlu khawatir. Nah, bahan makanan apa saja sih yang mengandung FE? Antara lain adalah bahan makanan hewani, kacang-kacangan, sayuran hijau tua, misalnya daging, ikan, kerang, telur, bayam, dan sebagainya. Kemudian cara penyimpanan tablet FE ini juga sama seperti tablet FE ketika ibu hamil, disimpan di tempat tertutup dan kering, jangan terkena sinar matahari secara langsung atau dekat sumber panas. Kemudian setelah bungkus dibuka, segera ditutup kembali. Begitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu Siti, apakah bisa dipahami tentang tablet FE ini? Bisa ya Bu ya. Saya akan mengevaluasi Ibu sedikit mengenai pemberian tablet FE. Nah, bisa Ibu jelaskan berapa dosis pemberian tablet FE pada Ibu Nifas? Ya, betul sekali Ibu. Kemudian, bagaimana cara meminum tablet FE? Sebaiknya dikonsumsi pada saat kapan? Alhamdulillah, saya rasa Ibu Siti sudah memahami ya mengenai ASI eksklusif, vitamin A, juga tablet FE. Semoga setelah ini Ibu Siti bisa langsung mempraktikkan dan di rumah juga, terutama yang ASI eksklusif ya Bu ya. Semoga Ibu Siti dan bayi sehat selalu, kemudian bayinya tumbuh sehat, tumbuh kembangnya bagus, bisa jadi anak yang cerdas. Baik, sekian konseling dari saya. Terima kasih ya Bu ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk ibu dan bayi. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan ya yang kurang berkenan di hati. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.